Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, selamat berjumpa di pagi hari ini, Sabtu 30 April 2022. Sebelum memulai aktivitas kita dengar renungan harian HKBP Parung Panjang. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena pernyataan-Mu hingga kami pada hari ini dapat sehat dan bersemangat dalam menjalankan hidup kami. Bapa, pimpin hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, dan berkatilah saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Nats renungan kita pagi ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 17 yang bunyinya demikian. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nats ini mengingatkan kita pada pengalaman kita di mana kita berkemah, mendirikan tenda. Dia mendirikan tenda, ada satu tiang yang kokoh, tiang penyangga yang kita sebut partunggul, yang menopang tenda tersebut untuk berdiri tegak. Apabila tiang penyangga tersebut dan simpul-simpulnya longgar, tiang tersebut akan roboh. Demikian juga kita manusia. Kita harus satu dengan Tuhan. Apabila kita lepas daripada Tuhan, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita juga sebagai umat manusia telah diberikan karunia anak sulung yang diurapi, dimerdekakan dari kebinasaan dan perbudakan karena dosa. Masuk ke dalam kemuliaan Allah karena Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna bagiku. Maka aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan itu untuk perut, tapi kalau kita tidak dapat mengendalikan selera makan kita,
makanan tersebut tidak akan berfaedah, bahkan menjadi penyakit bagi tubuh kita, seperti penyakit stroke, kolesterol, dan asam urat. Demikian juga tubuhmu bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Tubuh kita merupakan anggota Kristus yang disebut bait Roh Kudus. Kita harus satu dengan Tuhan, dan semua godaan yang membuat kita akan jatuh ke dalam dosa akan sirna. Godaan-godaan tersebut bisa dari eksternal, dari luar diri manusia itu sendiri, maupun internal, dari dalam diri manusia. Hal ini disebabkan kita telah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib, yang menebus dosa-dosa kita sebagai umat manusia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman yang tersebut dapat bertumbuh dalam diri kami masing-masing. Bapa, kami juga manusia yang tidak luput akan dosa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak berdiri di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini Bapa, yang kami persembahkan dalam tangan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.